Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, yang tertulis dalam kitab Esra pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi mari ditari parnasida memuji-muji dohot madok mulyati tu Jehovah ala pardinggan bahasa ibana jalarodi saliling-liling na asini rohanai mida Israel. Jadi sado bangsoi pangiar suarana marulupuluk macai gugu laho memuji-muji Jehovah ala naung dibahen ujahan ni joroni Jehovah. Saudara-saudara, sekembalinya dari pembuangan Babel, umat Israel berkumpul di Yerusalem untuk membangun mezbah guna mempersembahkan korban bakaran, sekalipun mereka takut terhadap orang lain yang tinggal di sekitarnya. Hati mereka tetap teguh, mereka tetap bersatu hati membangun mezbah di tempatnya yang semula. Bagi orang Israel, rasa takut kepada Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut terhadap orang sekitar. Mereka mengutamakan Allah, sehingga apapun kesulitan yang menghadang, komitmen terhadap Allah tetap menjadi prioritas yang pertama. 2 tahun kemudian mereka memulai pekerjaan besar yang dipercayakan kepada mereka, yaitu membangun bait suci Allah. Mereka harus membangun bait Allah, karena bait itulah tempat mereka datang beribadah kepada Tuhan, sekaligus tempat yang menjadi penyertaan Tuhan atas umatnya. Inilah yang menjadi pengharapan mereka, yaitu bahwa mereka kembali ke tanah mereka dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ketika pembangunan dimulai dan dasar bait suci diletakkan, maka mereka bersorak-sorai dan menyanyi memuji Tuhan. Mereka menyanyikan bahwa Tuhan baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah pujian yang terbukti dengan kembalinya mereka dari pembuangan. Tuhan mengingat umatnya dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk membangun kembali bait suci. Saudara-saudara, nats ini memberikan kepada kita pengajaran tentang usaha yang sungguh-sungguh dari umat Tuhan yang baru saja mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita tentang aspek pertobatan yang sejati yang perlu ada di dalam diri setiap orang yang telah menjauhi Tuhan dan berdosa kepadanya. Hal pertama yang mereka miliki adalah perasaan tidak layak dan perasaan gentar karena murka Tuhan yang mereka alami. Jika kita ingin sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, biarlah kita ingat hal-hal apa saja yang telah kita lakukan yang sangat mengecewakan Tuhan.
Pertobatan sejati adalah menyadari dan meninggalkan perbuatan yang membuat Tuhan kita murka dan berbalik dari hal-hal dosa. Hal yang kedua adalah kesadaran akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Allah itu adalah Allah yang telah reda murkanya dan memberi pengampunan dan belas kasihan. Biarlah kita semua menyadari bahwa kita adalah sekelompok orang yang seharusnya binasa karena murka Tuhan. Tetapi Tuhan mengumpulkan kita kembali, menyatakan kasih setia dan pengampunannya, dan menyadarkan kita sehingga kita sungguh-sungguh berbalik dari dosa kembali kepada Dia. Saudara-saudara, bagaimana mewujudkan sorak-sorai jemaat Tuhan di bait-Nya yang suci? Ini menjadi gambaran perwujudan kebersamaan umat. Patut hidup dalam kesatuan, menjadi kumpulan orang-orang percaya yang hidup dalam kesatuan. Lalu kemudian orang-orang percaya harus hidup dalam penyembahan yang sejati, kemurnian iman, dan seluruh aspek kehidupan harus menjadi persembahan yang tulus bagi Tuhan. Hidup orang-orang yang bersekutu dalam Tuhan adalah hidup untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling membantu, menolong satu dengan yang lainnya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya kami di dalam menjalani hidup kami untuk satu hari ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, supaya kami dapat melakukan segala kegiatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan, dan sumber pertolongan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami penuh dengan rasa optimisme, pengharapan akan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang di surga, kami membutuhkan bait-Mu yang suci menjadi tempat kami bertemu dan menyembah Tuhan. Kami berupaya untuk membangun bait-Mu yang suci sebagai tempat kami bersekutu bersama-sama dengan sesama kami yang Tuhan panggil menjadi milik Tuhan, umat Tuhan. Bila kiranya kami bersorak-sorai memasuki bait suci Tuhan, dan kami boleh Tuhan hidup dalam persekutuan, di dalam kasih, kebersamaan, dalam kesehatian, sehingga kami mewujudkan bahwa sorak-sorai kami adalah menjadi perwujudan kebersamaan kami dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan kami, bait-Mu yang suci. Biarlah Tuhan hadir untuk memberkati kami semuanya. Bapa yang di surga, kami juga menjaga hubungan kami dengan sesama kami untuk hidup di dalam kebersamaan, kesehatian, mewujudkan kasih untuk saling menolong, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan harapkan, dan Tuhan menerima sorak-sorai kami ketika kami mendiami bait-Mu yang suci.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan memberikan kami kekuatan di dalam iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh untuk menjalani hidup kami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga kami, anak-anak kami. Berkati segala pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.